Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah bunda dan ananda sekalian, izin kita lanjutkan tausiah menjelang berbuka pada hari ini. Pertemuan lalu kita sudah membahas berkenaan dengan apa, kapan, seperti apa kemuliaan malam Lailatul Qadar. Maka kesempatan ini akan coba disampaikan berkenaan dengan amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar. Amalan yang pertama, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri." Nah, ini titik poinnya, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi amalan yang pertama ketika Allah izinkan kita menjumpai malam mulia, malam Lailatul Qadar, tepatnya di 10 malam terakhir yang hari ini sama-sama sedang kita lalui insyaallah. Maka yang pertama amalan yang harus kita berusaha untuk lakukan adalah man qoma. Kata Rasul, man barang siapa qoma Lailatul Qadri, yang ia berdiri, konteksnya adalah sholat atau secara umum berdiri kemudian membangun, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, maka imanan karena iman, wahtisaban karena mengharapkan Allah, mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Jadi satu, mari di malam-malam 10 terakhir ini menjemput malam Lailatul Qadar, kita bersama-sama untuk memperbanyak qiyamul lail. Karena ketika kita melaksanakan qiyamul lail bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka bonusnya sebagaimana disampaikan Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang sholat, yang qiyam, yang berdiri melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar itu. Seluruh dosa dari mulai dulu sejak ia balik sampai detik terakhir ia melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar itu. Mengapa dikatakan bonus? Karena keutamaan utama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah Al-Qadar bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun. Jadi kalau ayah bunda, ananda sekalian, sholat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu, maka ketika sholat minimal 2 rakaat saja, misalkan 2 rakaat saja, maka ayah bunda dan kita semua ananda sekalian, pertama Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, dosa-dosa yang dilakukan yang terdahulu, dan yang kedua, sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 83 tahun seseorang melaksanakan sholat. Allahu Akbar, 2 rakaat kita sholat itu lebih baik pahalanya daripada 83 tahun kita sholat terus. Subhanallah, pahala banyak, dosa diampuni. Subhanallah. Maka kalau saja setelahnya mendapatkan malam Lailatul Qadar dan seseorang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam itu, kemudian esok harinya ia wafat, insya Allah dosanya telah terampuni, kemudian juga dia membawa pahala yang begitu banyak dengan berlipat gandanya malam kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya, amalan kedua yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak doa. Sebagaimana dulu ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika dengan izin Allah aku dapati malam Lailatul Qadar itu, maka apa yang harus aku bacakan? Madza fa'ala fiha, maka apa yang harus aku bacakan?" Maka Rasulullah SAW mengajarkan satu doa yang saya yakin ayah bunda dan ananda sekalian juga sudah hafal doa ini. Doa ini tentunya terdapat dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Mari sama-sama kita bacakan bagaimana Rasul mengajarkan doa kepada Sayyidah Aisyah waktu itu. Doanya adalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Allahumma wahai Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun maha pemaaf ya Rabb. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Maka di 10 malam terakhir ini, mari bersama-sama kita perbanyak membacakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian amalan yang ketiga di 10 hari terakhir ini, marilah ananda sekalian dan ayah bunda kita bersama-sama memperbanyak tilawah, memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita bacakan di malam-malam ini, apalagi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya subhanallah, Allahu Akbar, akan Allah lipat gandakan. Satu ayat yang kita baca kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 83 tahun kita membaca ayat itu terus, subhanallah. Maka jangan sia-siakan malam ini. Yuk mari kita perbanyak bersama-sama membaca tilawah Al-Quran, 1 juz, 2 juz, bahkan lebih dari itu. Kemudian yang terakhir, amalan yang bisa kita lakukan untuk menjemput malam Lailatul Qadar atau di malam Lailatul Qadar yang sedang kita ikhtiarkan ini, marilah setelahnya kita memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak doa dan istighfar. Dan yang ketiga, setelahnya kita berusaha memperbanyak tilawah Al-Quran. Yang keempat, jangan lupa di pagi harinya untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sama-sama tahu sebuah hadis yang masyhur bahwa di setiap pagi itu tidak ada pagi kecuali turun 2 malaikat yang selalu berdoa. Doa malaikat yang pertama, ya Allah, berikan ganti kepada orang-orang yang berinfak pada hari itu. Sedangkan malaikat yang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kebinasaan bagi orang-orang yang kikir. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Itulah ya bunda dan anak-anak sekalian, 4 amalan minimal yang bisa kita lakukan untuk menjemput kemuliaan malam Lailatul Qadar. Atau kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita mendapatkan malam kemuliaan itu, maka minimal lakukan amal ini. Qiyamul lail, berdoa sebagaimana diajarkan Rasul, perbanyak tilawah Al-Quran, dan jangan lupa untuk bersedekah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.